dan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sehat Mari Pro. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di udara di Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti dalam ajang tausiah Ramadan bersama Jamu Tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Insya Allah selama 1 jam ke depan hingga farmasi 17 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz UG untuk hari ini di awal pekan kita Senin 26 April 2021 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1442 Hijriah. Dan sebelumnya kita sapa juga pendengar kita yang tergabung di M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Kota Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Balibis 87,9 FM Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Proibas 101,3 Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungau, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan siaran kita juga bisa disimak di live streaming Mnet Radio www.mnetradio.id. Dan nanti sahabat Sehat Mari Pro juga bisa bergabung di 0823 8644 7487 dan via SMS 0823 9185 3040 untuk bertanya kepada Ustadz UG seputar pengajian beliau. Dan alhamdulillah Ustadz UG telah berada di studio kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa dulu sahabat Mari Pro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita di sore ini Ustadz? Keutamaan memberi makan orang saat berbuka puasa. Ya, sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian dari Ustadz UG mengenai keutamaan memberi makan bagi orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rezekinya, rahmat dan nikmatnya untuk kita manusia semuanya. Baik itu untuk kebutuhan jasmaniah kita, mungkin itu berupa makanan dan minuman, ataupun berupa kesehatan, maupun nikmat yang dibutuhkan oleh rohaniah kita, mungkin berupa iman, ilmu, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat itu Allah berikan untuk kita semua. Apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah nikmat Islam, nikmat iman sangat istimewa dalam kehidupan kita. Berbeda mungkin orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentulah bisa jadi mereka merasakan suatu kebahagiaan itu hanya di atas dunia saja. Tapi bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirah
Allah berikan kepada kita. Kuncinya adalah bagaimana kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang beliau limpahkan kepada kita. Jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan kita insya Allah tidak akan pernah merasakan kekurangan dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan bertambah nikmat Allah untuk kita, malah azab Allah akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Itu Allah gambarkan dalam ayatnya surah Ibrahim ayat 7. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW sebagai panutan dan contoh bagi kita, baik dalam berkata ataupun dalam berbuat ataupun dalam hal ibadah dan sebagainya. Maka jadikanlah contoh kita tak lain dan tak bukan Rasulullah SAW. Maka banyaklah kita bersalawat kepada beliau. Sebab kenapa? Ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka nanti Rasulullah berikan suatu pertolongan kepada kita, yaitu Rasulullah berikan suatu pertolongan agar kita mudah dalam menjalankan kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu, jika kita ingin pertolongan Rasulullah ada pada kita nantinya, maka banyaklah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, pada saat ini kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitunya melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah selama bulan Ramadan tahun ini kita mampu menyelesaikannya dengan baik. Itu tidak terlepas daripada orang yang beriman kepada Allah. Kalau seandainya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dahaganya kita, bagaimanapun laparnya yang kita tahan, insya Allah tidak akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Malah ketika sebaliknya kita beriman kepada Allah dalam menjalankan ibadah puasa, maka puasa yang kita tunaikan pada saat ini akan terasa lebih manis dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang yang tidak beriman yang melakukan ibadah puasa. Kalau orang yang tidak beriman lantas melaksanakan ibadah puasa, maka ada pada dirinya unsur keterpaksaan. Terpaksa menahan lapar, terpaksa menahan haus, terpaksa menahan hawa nafsunya. Ada suatu keterpaksaan tanpa ada unsur keikhlasan. Inilah mungkin yang dialami bagi orang yang berpuasa yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan bisa jadi orang yang tidak beriman kepada Allah apabila diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa, mereka nggak mau. Mereka beranggapan puasa itu nggak ada untungnya, hanya menyengsarakan kehidupan. Itu adalah tanggapan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, berbeda dengan orang yang beriman tadi. Rasa ikhlas, rasa khusyuk, rasa bahagia dan gembira dalam menunaikan ibadah puasa.
Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, mereka merasakan bahagia di ketika berbuka puasa. Yang kedua, nanti mereka berbahagia atas segala limpahan pahala yang diberikan Allah kepada mereka. Makanya di ketika ada kita kelebihan, diberikan suatu kelebihan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang bisa kita gunakan untuk membantu dan menolong orang lain. Baik itu dalam bentuk makanan mungkin, ataupun dalam bentuk minuman mungkin, apapun bentuknya. Apalagi kita upayakan untuk bisa memberikan sesuatu makanan dan minuman itu untuk berbukanya orang yang berpuasa. Luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah keutamaan memberi makan orang saat berbuka puasa. Atau dengan artian mengajak atau menghimbau orang yang sedang berpuasa untuk berbuka bersama kita. Luar biasa. Memberikan buka atau menyediakan buka untuk orang yang berpuasa amat sangat dianjurkan dalam agama kita. Bahkan bulan yang penuh berkah ini, yang penuh rahmat ini, tentunya kita bersaing dan berlomba-lomba. Bagaimana ibadah kita, pahala kita begitu banyak kita capai dalam bulan Ramadan ini. Tahu kenapa? Allah berikan pahala pada bulan Ramadan ini sangat berlipat ganda. Dibandingkan dengan bulan yang lain, Ramadan lebih utama pahalanya ketimbang bulan yang lainnya. Pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala orang-orang yang berbuat kebaikan, termasuk orang yang memberikan buka kepada orang yang puasa. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan, tentulah Allah akan lipat gandakan pahalanya. Salah satu amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini adalah memberikan buka atau mengajak bukanya orang berpuasa ke rumah kita. Menyediakan buka untuk orang berpuasa. Apa saja keutamaannya di ketika kita berikan buka atau kita mengajak orang lain berbuka di rumah kita? Yang pertama tentunya keutamaannya itu tak lain dan tak bukan yang memberi makan atau yang memberi buka itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi semakin kita menyediakan buka untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya semakin banyak kepada kita. Itulah keutamaan yang pertama apabila kita memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Luar biasa. Dalam sebuah sunnah dijelaskan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Kalau kita mengajak orang lain berbuka kepada kita atau ke rumah kita, maka pahala puasa orang yang berbuka di rumah kita akan kita dapatkan sebanyak pahala yang mereka gapai di waktu berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Jadi bonus bagi kita sebetulnya. Berapa orang yang kita ajak berbuka di rumah kita, maka kalikan pahala puasanya akan kita dapat.
tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Luar biasa. Mungkin kita mengundang 10 orang atau 20 orang bahkan lebih kali kan. Pahala puasa orang tersebut akan kita dapatkan tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Jadi artinya apa? Nggak perlu kita kikir, nggak perlu kita pelit dalam mengajak orang berbuka. Bahkan pahalanya luar biasa. Bahkan keuntungan bagi kita dunia wal akhirah. Dari segi dunia, yang namanya berbuka tentu kita bersedekah. Artinya apa? Di ketika bersedekah Allah berikan bahkan berlipat-lipat gantinya nanti. Itulah untungnya, keutamaan orang yang membawa buka atau memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang kedua, bahwasanya keutamaan daripada memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu di waktu berbuka, yaitunya jalan menuju surga. Ternyata ketika kita mengajak orang lain berbuka di rumah kita sediakan bukanya untuk dia, ternyata itu merupakan jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Apalagi orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sediakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Semuanya ingin masuk surga. Jangankan orang ahli ibadah, bahkan orang yang tidak baik pun, orang yang jahat pun, orang yang banyak dosa pun, kadang-kadang mereka ingin masuk surga. Ini kesempatan emas bagi kita. Kalau seandainya kita ada kemampuan rezeki, banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, maka gunakan kesempatan ini untuk mengajak orang lain buka bersama kita di rumah kita. Kenapa? Itu adalah salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang mana bagian luarnya itu terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu untuk diperuntukkan, wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, untuk orang berkata benar, yang memberi makan, dan yang senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia tidur. Luar biasa. Begitu banyak kamar-kamar nanti yang disediakan Allah untuk kita di surga. Salah satu kamar itu ditempati oleh orang yang mengajak saudaranya untuk berbuka bersamanya. Luar biasa. Ternyata memberikan buka kepada orang yang berpuasa, memberikan jalan untuk kita agar mudah menuju surga. Jadi gunakan kesempatan ini selagi kesempatan ini masih ada Allah berikan untuk kita. Semakin banyak kita mengajak orang berbuka puasa ke rumah kita dengan modal kita, maka insya Allah pintu surga akan semakin terbuka untuk kita. Selanjutnya, keutamaan memberi makan saat berbuka puasa itu adalah mengantarkan kita menuju ridhonya Allah. Sebetulnya tujuan kita hidup tak lain dan tak bukan untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk apa kita kaya kalau Allah enggak ridha? Untuk apa kita punya jabatan tapi Allah enggak ridha? Untuk apa kita cantik dan tampan tapi Allah enggak ridha? Untuk apa kita punya keluarga dan keturunan yang sukses semuanya tapi Allah enggak ridha? Biarlah biasa-biasa saja tapi ridha. Apalagi semuanya kita miliki dan Allah ridha. Luar biasa.
Dan inilah salah satu usaha kita mencapai ridhonya Allah. Bagaimana ajak teman kita untuk berbuka bersama kita, ajak mungkin orang-orang yang sedang berpuasa ke rumah kita untuk berbuka. Luar biasa, semua yang mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya puasa, sholat, dan sedekah mengantarkan yang mengamalkannya pada Allah. Sebagian salaf berkata, sholat mengantarkan seorang pada separuh jalan, puasa mengantarkannya kepada pintu raja, sedekah nanti akan mengambilnya dan mengantarkannya kepada raja. Latif Al-Ma'arif halaman 298. Luar biasa. Ini jelas bahwasanya puasa atau membukakan orang yang berpuasa memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manfaat daripada kita memberi buka kepada orang berpuasa itu adalah menambah berkahnya daripada harta kita. Untuk apa harta banyak tapi nggak berkah? Untuk apa kekayaan melimpah tapi nggak berkah? Biarlah biasa saja tapi semuanya berkah, itu yang penting. Harta kekayaan yang kita miliki itu berkahnya yang harus kita capai. Berkahnya harus kita gapai. Berkahnya yang harus kita cari dan peroleh, bukan banyaknya. Apalagi hartanya banyak, berkahnya juga ada, luar biasa. Jadi memberikan buka kepada orang yang puasa menambah suatu keberkahan harta kita. Maka ketika kadang-kala kita merasakan kita kaya, hidup mewah, uang banyak, tapi ada rasa suatu kegundahan, mungkin saja itu berkahnya nggak ada atau kurang. Nah, untuk Ramadan inilah kesempatan kita bagaimana menjadikan harta benda kita, kekayaan kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengajak orang berbuka di tempat kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sahih. Tidak pernah orang miskin karena sedekah, nggak ada. Nggak ada dalam sejarahnya, dalam perkembangan dunia orang yang hobinya sedekah, rajin sedekah miskin, nggak ada. Atau sebaliknya orang yang penjudi kaya, walaupun kaya tapi nggak berkah, nggak lama itu. Tapi kalau orang rajin bersedekah, insya Allah Allah limpahkan pahala dan balasan bahkan ratusan kali lipat. Artinya apa? Bahwasanya memberikan suatu hal yang membuat orang berbuka di rumah kita menjadikan berkah daripada harta kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu inspirasi, semangat pada diri kita. Mumpung Ramadan masih ada, mumpung puasa kita masih ada harinya, maka ketika kita masih sanggup, ada kemampuan untuk mengajak orang lain berbuka di rumah kita, dan kemampuan yang kita miliki, maka gunakan kesempatan itu. Jangan nanti dan tunda serta tunda lagi. Belum tentu tahun depan kita bertemu Ramadan, maka gunakan kesempatan Ramadan ini untuk mengajak orang lain berbuka di rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Uki yang telah menyampaikan tausiah Ramadan di ruang dengar kita. Dan sahabat saya